Selama ini nasi kucing dikenal sebagai kuliner khas Yogyakarta. Nasi dalam bungkusan kecil ini biasanya ditemani irisan kecil telur dadar, orek tempe, plus sejumput sambal. Namun tahukah Anda bahwa olahan nasi dengan porsi mini alias sedikit ini juga bisa ditemui di daerah lain, tentunya dengan nama dan sajian yang berbeda. Pertama, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi nasi jamblang khas Cirebon, Jawa Barat. Nasi yang dibungkus daun jati ini biasanya disajikan dengan beragam lauk seperti aneka sate, pepes, hingga masakan khas Cirebon yaitu cumi hitam atau yang dikenal oleh masyarakat Cirebon dengan nama belakutak. Pada masa kolonial Belanda, nasi jamblang atau sego jamblang ini hanya diperuntukkan bagi para pekerja paksa proyek pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan yang melintasi Kabupaten Cirebon. Namun kini, nasi jamblang bisa disantap oleh semua orang, tentu dengan beberapa perubahan seperti porsi nasi dan lauk yang lebih banyak. Saya di sini udah 3 kali ya, 3 kali ini. Saya memang suka makanan-makanan tradisional, terutama jamblang ya. Nah, kalau di Bali ada nasi jinggo. Menurut masyarakat sekitar, ada beberapa versi terkait asal-usul nasi jinggo. Nama jinggo ternyata berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya Rp1.500. Hal ini sesuai dengan harga nasi jinggo pada awalnya yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Nasi jinggo dibungkus dengan daun pisang. Isinya terdiri dari nasi putih sekepalan tangan, mie goreng, orek tempe, ayam suwir khas Bali, hingga sambal jinggo yang sangat pedas. Namun saat ini nasi jinggo pun mulai dikreasikan, seperti porsi nasi yang lebih banyak hingga modifikasi lauk pauk. Ada, biasanya mereka minta pakai sayur, tumisan. Kalau enggak, mungkin itunya ditambah telur, ya kan? Ditambah telur, kalau enggak juga sayuran, telur, itu aja sate paling. Terakhir, kita beralih ke nasi kucing khas Yogyakarta yang sudah populer di kalangan masyarakat. Menu yang selalu ada di angkringan ini, porsi nasinya terbilang mini, tidak lebih dari 3 suapan saja. Nah, lauknya berbeda di setiap bungkusnya. Ada yang berisi irisan telur dadar, orek tempe, atau oseng teri, dan tentunya tak ketinggalan adalah sejumput sambal. Menu ini disebut nasi kucing karena porsinya yang kecil. Konon nasi kucing ini identik dengan makanan orang miskin. Namun sekarang, setiap kalangan masyarakat pun dapat menyantap kelezatan nasi kucing ini. Menurut pakar kuliner William Wongso, sejatinya tidak ada asal-usul khusus terkait dengan beragam jenis nasi bungkus porsi mini yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan nasi bungkus porsi mini ini lebih dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Indonesia yang suka membungkus makanan. Nasi-nasi itu juga karena pola nasi bungkus ya. Dulu orang suka beli nasi bawa pulang, jadi lauknya sudah jadi satu. Bisa dari versi murah, nasi dari setiap daerah itu selalu ada seperti nasi jamblang. Saya rasa itu makanan-makanan yang dibungkus hanya tiap daerah itu beda-beda. Ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai daun jati. Nah, mengingat ukuran nasi kucing ini cukup mungil, kayaknya saya nggak cukup kalau misal cuma makan satu nih. Kayaknya butuh 2 deh, atau mungkin butuh 3 kali ya. Nah, gimana? Kalau Anda butuh berapa nih kira-kira? Jadi, nasi porsi mini mana yang jadi favorit Anda? Adi Dwinanda, Nugra Endrianto, Jakarta.